Hai, kamu yang lagi dengerin podcast ini. Kamu hebat ya. Hingga detik ini masih sanggup bertahan, masih tetap tersenyum, dan memberikan inspirasi untuk orang di sekitarmu. Kenalan dulu yuk. Nama aku Jihan. Nama lengkapnya kayaknya gak seberapa penting sih. Soalnya buat makin deket cuma butuh nama panggilan kan. Udah makan belum? Udah siap buat ngejalanin lebaran baru? Kalau udah, sekarang aku mau ngajak teman-teman semua buat ngumpulin semua masalah hidupnya yang mengganjal hari ini di tangan. Coba kumpulin semuanya, terus salurin ke tangan. Terus sekarang, coba cari tempat sampah terdekat di sekitar kalian. Terus buang semua masalah itu ke tempat yang paling dalam. Paling dalam ya, jangan sampai semut pun bisa melihatnya. Hidup ini tuh udah rumit, butuh pikiran yang luas dan hati yang ikhlas buat menjalaninnya. Jangan sampai kalian buang waktu-waktu kalian buat mikirin drama hidup yang itu tuh gak bakal ada habisnya dan kurang berguna juga sebenarnya. Nah, kalau udah dibuang, coba sekarang buka hati kalian lebar-lebar. Izinin aku masuk boleh ya? Bukan, canda doang, bukan akunya, tapi semua kata-kata yang akan aku sampaikan. Sekarang, coba deh lihat kanan kiri kalian. Ada orang nggak di sana? Orang tua? Teman mungkin? Atau ada yang lagi sendirian gara-gara masih karantina? Nggak apa-apa kok, nggak ada yang salah. Setelah ini yang sendirian pasti ada teman. Yang selama ini mengabaikan, pasti akan lebih perhatian. Untuk kalian yang di sampingnya ada orang tersayang, sapa dulu ya. Aku kasih waktu 5 detik untuk sekedar sapa, say hi atau apapun lah. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Heran ya, kenapa aku sudah sapa dulu? Aku cuma mau ngingetin kalian buat banyak bersyukur, karena mereka masih ada di samping kalian. Mereka masih nyata, bukan fana, apalagi khayalan belaka. Jangan sekali-kali kalian buang kesempatan dengan mengabaikan mereka. Mereka di samping kalian sekarang. Mereka nyata, dan mereka punya perasaan. Jangan abaikan mereka. Terlebih dengan benda yang sekarang berada di genggaman. Ya, itu adalah pemutus rasa solidaritas yang paling akurat. Pernah gak ngerasa ganjel aja gitu, kayak ada yang kurang dalam hidup kita, yang ganggu banget. Padahal keseluruhan hari itu kita lagi gak ada masalah, tapi ada yang aneh aja, kayak gak bahagia seutuhnya gitu. Itu karena kita belum ngerasain bahagia yang sesungguhnya. Enggak kok, aku udah bahagia. Apa sih maksudnya? Bingung ya? Gak apa-apa, pelan-pelan. Topik ini emang lumayan rumit sih, tapi sangat berharga banget. Bahagia yang sesungguhnya itu saat kita bisa berbincang dengan lingkungan di dunia nyata, bukan dunia maya. Tapi sekarang emang zaman udah berubah ya. Gak kayak dulu lagi pas TK atau SD, main-main ke rumah temen, kesana kemari, keluyuran. Walau sering banget gak sih dimarahin orang tua gara-gara susah diatur, tapi kita tetap aja bahagia. Coba aja lihat sekarang, udah beda. Walau kita deket, tapi kita sibuk sama gadgetnya masing-masing. Menjauhkan yang dekat dong namanya. Oh ya, satu lagi. Aku jadi ingat ada sebuah pelajaran yang aku dapetin di COVID-19 tahun ini. Di karantina ini tepatnya. Aku belajar betapa jenuhnya pikiran kita saat hanya mendekam di kamar saja dan hanya ditemani gadget. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak pusing gitu, dah jenuh, capek? Aneh gak sih? Padahal kerjaannya di kamar kok gak main HP, ya tidur. Sekarang gini logikanya. Orang bilang katanya HP segalanya. Katanya kalau gak ada dia, kita gak berdaya. Tapi kenapa ya? Padahal kita udah ngasih HP ini semuanya loh. Kita udah ngasih waktu, udah diisi terus makanannya pakai kuota,
dibawa kemana-mana, dari makan sampai tidur lagi. Tapi kenapa ya masih ada aja yang ganjel? Sekarang aku punya jawabannya, dan aku mau sharing ke kalian semua. Karena di saat itulah kita tersadar kalau kita mulai merindu pada dia yang nyata. Dia yang siap menjadi penyeka air mata, dia yang hadir raibkan lara, dia yang mampu robohkan dinding kejenuhan, dia yang berhasil ukir senyumanmu serta torehkan semangat. Dia adalah orang yang selalu ada di sampingmu dan bersamamu. Dia yang nyata. Heran gak sih? Dia bukan malaikat, namun mampu sejukkan hari. Dia bukan pahlawan, namun hadir kala dunia membenci dan bantu perangi. Dia bersedia dengerin semua cerita kamu. Dan dia juga rela jatuh ke lubang yang sama dan gila bersamamu. Bepergian bersama, menyusuri pantai, mendaki gunung, keliling alun-alun. Gila emang, seru banget ya. Tapi itu dulu. Sebelum benda kotak ini benar-benar ngambil alih dunia. Kita harus ingat ya, camkan baik-baik dalam pikiran kita, kalau benda ini tugasnya hanya bantuin kita, hanya mempermudah kita, bukan sebagai tujuan utama hidup kita. Nah, setelah mendengar podcast ini, aku mau teman-teman semua menyimpan gadget yang sekarang ada di genggaman kalian, menyimpannya sejauh mungkin dari pandangan kalian. Kalian harus fokus, tengoklah sosok-sosok berharga di sekitar kalian. Ingat ya, waktu gak akan bisa diputar balik. Kalau aja manusia mampu mengalkulasi momen yang dibuang sia-sia, pasti kita akan mendekap erat sosok paling berharga di sisinya, lantas minta maaf atas segala kelalaiannya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya, teman. Sebenarnya masih banyak yang mau aku sampaikan, tapi enaknya disambung besok aja ya, biar kita bisa ketemu lagi dengan hari baru yang pastinya lebih semangat dari hari ini. Jangan lupa ya buat tersenyum. Sampai ketemu besok. Dadah.